Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku hari ini. Di depan saya ada beberapa buku puisi sebenarnya, yang tadi memang saya comot-comot. Tapi salah satunya buku ini. Ini kayaknya yang ingin saya bahas di hari ini, yaitu Malala. Malala, buku puisi karya Indra Intisa, Bang Ompi, ya, Indra Intisa. Buku yang sangat menarik ya. Ini tapi mungkin perlu tak klarifikasi depan ya, takutnya saya mengecewakan Bang Indra nih. Saya tidak membedah buku puisi ini secara profesional. Saya hanya ngobrolin aja tentang satu buku, khususnya kalau di sore ini mungkin ada beberapa buku, tapi nggak apa, fokusnya di sini dulu, nanti beberapa saya comot dari buku lainnya. Hanya tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan dari satu buku. Nah, itu judulnya Butuh Buku begitu, bukan bedah buku, bukan review buku. Buku Malala ini buku puisi yang ini sekarang kesannya dulu. Ini kan saya langsung pesan dari penulisnya, Bang Indra Intisa. Ini saya teman di beberapa komunitas dengan beliau dan memang saya menunggu karya beliau karena sebelum terbit ini pernah diperbincangkan gitu ya dengan teman-teman di komunitas, dan saat itu saya sudah tertarik sekali menunggu-nunggu buku ini terbit. Yang menarik di halaman depan ketika saya minta tolong dong dikasih coretan Bang Indra, coretannya adalah selamat mengembara Om Putu. Wah, saya jadi penasaran karena Malala sendiri bermakna keluyuran, terus ucapan si penulis selamat mengembara. Dan ternyata benar, buku ini mengajak kita mengembara kemana-mana. Luar biasa sih. Wah, udah kalau teman-teman baca buku ini seperti keliling dunia, mengembara kemana-mana dengan cara lewat jalan puisi. Ya, puisi ini kan enak ya, fleksibel jadinya. Dan yang menarik dari buku Malala ini sebenarnya ulasan dari Pak Effendi Kadarisman. Ini juga teman di komunitas ya, di Genitri saya bersama beliau di satu grup. Bang Effendi Kadarisman ini seorang memang akademis. Dia orang sastra ya. Kalau di sini sih statusnya ditulisnya hanya pecinta dan pembelajar puisi, guru besar linguistik dan pakar etnopoetika di program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang atau UNISMA. Kalau di grup saya manggilnya Prof, gitu. Prof Effendi. Luar biasa keluasan wawasan beliau ya. Dan beliau memberikan ulasan atas puisi Malala ini dengan sangat indah ya. Jadi kata Bang Effendi ini, Malala ini seperti sebuah terobosan ya dalam sebuah buku puisi ya. Dia antara puisi, cerpen, novel dan kritik ya, sastra ya. Jadi lengkaplah di buku ini ya. Yang jelas memang Malala ini adalah manuskrip yang menjuarai ya, pemenang sayembara manuskrip puisi tahun 2021 dari Dewan Kesenian Jakarta. Jadi memang sudah teruji lah ya, puisi ini puisi yang indah. Dan Bang Effendi Kadarisman ini menuliskan ulasannya dengan judul Menembus Batas Big Bang, Sajadah Terbang dan Puisi Senja Hari. Jadi si Malalanya ini, keluyurannya si Buyung, tokoh cerita ini luar biasa, dari Big Bang ya dengan sajadah terbang sampai ke sekarang. Jadi kalau seluruh kegelisahan manusia ya, di dalam pembangunan peradaban bumi ini, semesta lah bahkan ya, semesta ini diungkapkan oleh Bang Buyung ini. Dan Pak Effendi Kadarisman mengulas tulisan Bang Indra Intisa ini dengan menambahkan, ini menariknya ulasannya Pak Effendi ini ya. Dia menambahkan naskah-naskah buku puisi Bang Indra Intisa yang lain. Dan memang produktif sekali Bang Indra ini ya. Saya punya beberapa juga kumpulan puisinya. Ada Nasihat Lebah tahun 2015, ada Panggung Demokrasi tahun 2015, ada Ketika Fajar 2015, Dialog Waktu 2016, Sang Pengintai 2017, Kubrina Kau Nama Tuan Bukan Fulan 2018, Super Zizi, Mata Bulan Sabit 2020. Dan yang ini terakhir Malala.
Ini adalah 7 buku antologi puisi tunggalnya. Ya tentu dengan antologi yang bersama-sama sudah banyak lagi ya. Bahkan beberapa puisi cerpen novelnya, ketik sastranya dia tuliskan di beberapa media. Nah, di sini memang ini kalau kelebihan Bang Ompi ini, saya kalau di grup itu di komunitas manggilnya Bang Ompi ya. Bang Indra Intisa ini kelebihannya dia berani melakukan eksperimen dengan bentuk-bentuk puisi yang ada. Ini sih kayaknya saya tidak bisa banyak berkomentar tentang itu ya, karena saya secara akademis nggak terlalu ngerti puisi, takut salah. Kalau saya sih posisinya penikmat, saya menikmati sekali puisinya. Bagaimana lompat-lompat sampai ada lagu ya, lagunya ada chordnya, bagaimana Kurt Cobain ya, bagaimana Bahlulnya yang bertemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad ya. Sampai nggak apa-apa lah kita nukil-nukil ya biar teman-teman merasakan keasikan ya puisi Malala ini. Sampai ke Sungai Nil, ketemu Fir'aun ya. Jadi mengacak-acak ruang dan waktu. Jadi secara kronologis maupun secara spasial gitu, secara ruang itu diacak gitu. Sampai puisi Sapardi ya. Thomas Alva Edison, Darwin. Dan ini menurut saya sebuah pengalaman baru saya. Jadi bener banget pesannya Bang Ompi di depan, selamat mengembara Om Putu. Saya benar-benar diajak mengembara kemana-mana dan saya menikmati. Ini membuktikan, kalau untuk seorang Putu ini membuktikan bahwa puisi itu memang bisa menjadi semacam pintu kemana saja untuk sang pembaca. Jadi dia bisa menjadi titik seperti lubang cacing kalau dalam teori itu ya. Lubang cacing yang kalau kita masuk itu kita bisa kelempar ke waktu yang entah dan tempat yang entah gitu. Jadi kita bisa ketarik sana ketarik sini. Dalam satu halaman di puisi Malala itu kita diajak ketemu Kurt Cobain, tapi sekaligus juga ketemu Harun ar-Rasyid gitu. Dalam satu halaman puisi kita diajak melompat-lompat ke sana dan kita menemukan titik hubungnya gitu. Seperti mencercau tapi mengajak kita mengembara. Dan itulah menurut saya salah satu sihir kata-kata. Jadi kata-kata itu bisa menyihir kita, menarik kita kemana-mana. Saya jadi teringat sebuah buku harian. Ini juga belum lama saya bongkar-bongkar rak itu ketemu buku harian saya. Jadi ternyata saya itu suka nulis buku harian sejak di pesantren dulu. Jadi ya orang lama lah ya, buku diary gitu, buku harian. Bahkan ada yang awal-awal tuh saya benar-benar hanya buku batik gitu, yang kalau di kampung itu ada buku depannya batik dengan hardcover gitu ya, jadi bukunya cukup awet kejaga. Saya menulis tuh beberapa itu runut betul, jadi tanggal berapa, hari apa, saya ngapain gitu. Nah ada satu catatan yang menarik, itu menurut saya pikiran lama saya yang saya mencoba membayangkan otak kita itu seperti cara kerja komputer, yaitu mengamati sebagai input data. Jadi pengamatan itu input data dan perenungan itu pengolahan data. Ini mohon maaf, ini cara berpikir sederhana. Saya lupa tahun berapa itu, saya masih sekolah itu punya pikiran seperti itu dan bahkan saya tulis gitu, saya bikin bagan-bagan waktu itu. Nah puisi Malalanya Bang Indra Intisa ini kan mengingatkan itu terus terang. Bagaimana kita entah itu membaca buku, entah itu melihat scroll internet, entah itu menonton film atau YouTube, terus kita menemukan tempat, mendengar nama tokoh, terus otak kita melompat kemana-mana. Jadi input data itu adalah pengamatan, tadi saya bilangnya pengamatan. Saya ketemu sesuatu, saya amati, saya simpan. Kemudian pengolahan datanya dengan perenungan. Perenungan itu saat kita diam, kita renungkan, kita andapkan gitu. Bagi seorang Indra Intisa mungkin menjadi puisi Malala. Kalau teman-teman jadi apa? Masing-masing. Adakah proses perenungan itu? Saya pikir ini bagian dari mainan kita sebenarnya. Membuat hidup lebih hidup kan begitu. Bayangkan kalau kita hanya sekedar lihat suatu. Ada mungkin teman-teman kita yang suka jalan-jalan ya. Wisata, ke tempat wisata, apa. Kan itu menangkap semua kesan, pesan, pemandangan yang indah, angin yang sedap,
kuliner, mengicipi 5 indera kita benar-benar optimalkan untuk menikmati apa yang ada di sekitar kita. Dan menurut saya di waktu itu yang saya tulis di buku agenda itu, berarti proses pengamatan gitu. Kita mengamati gitu. Kemudian saat setelahnya barulah kita renungkan. Misalnya habis jalan-jalan, habis wisata ke pantai, mungkin malamnya kita mau rehat, kita terpikir, kita masih ingat hangatnya air lautnya, lembut pasirnya, rumah kerang yang menurut kita indah karena kena matahari sore memantulkan cahaya. Sementara rumah kerang itu kan sebenarnya ada jejak sejarah kan. Pernah ada makhluk hidup yang tinggal di sana yang sudah mati mungkin. Entah kapan matinya kerang itu, lalu rumah kerangnya terlempar hingga ke kaki kita. Maka jangan-jangan kita comot, kita jadikan souvenir, kita ikat dalam satu sebagai bahan untuk kita kenangan gitu. Atau ketika kita jalan-jalan di bawah pepohonan ada satu biji-bijian yang bentuknya lucu, terus kita ambil gitu biji-bijian itu, seolah-olah itu bagian dari cara kita mengingat gitu. Padahal sebenarnya biji-bijian itu adalah bagian dari jejak pernah ada kehidupan di sana. Nah seperti itu kan proses perenungannya kan ada jadinya. Jadi saya pernah ini sekalian lah buat sebenarnya bukan pembanding sini, ini anu aja nih Bang Indra ini. Kalau Bang Indra nonton saya jadi malu nih. Kebetulan tadi kan saya buka-buka beberapa buku puisi yang saya baca bareng. Ini tradisi saya mengisi waktu di hari libur itu kadang-kadang begitu. Kalau nggak buku serius saya baca. Tadi pagi kan saya mencoba terusin ini nih buku Filsafat Etika Islam, tapi memang belum selesai ya. Ini 2 pikiran Al-Ghazali dan Immanuel Kant. Suatu saat kalau udah kelar nanti mungkin tak bedah secara runut ya. Tapi hiburannya karena otak saya ini otak yang cenderung puitik ya. Saya lebih nyaman menikmati kata-kata dalam bentuk puisi. Maka istirahatnya tadi saya baca-baca buku puisi. Salah satunya buku Malala ya. Dan puisi ini puisi tulisan saya sebenarnya, tapi ketika saya ngomongin pengamatan dan perenungan kok saya jadi ingat. Ada satu puisi yang sebenarnya konsep cerpen ya. Tapi jadi puisi karena saya nggak saya renungkan dengan dalam dan tidak saya kulik-kulik menjadi dengan kalimat yang berpanjang-panjang. Judulnya Cerita Kaliurang. Ini saya tulis di tahun 2020. Semacam cerita pendek gitu ya. Saya bacakan ya. Berkenalan waktu itu, kubayangkan kau kenakan jas alma mater. Wajah penuh semangat, ide meletup-letup. Aku ikut senang. Kau tanyakan apakah ini berlebihan? Aku jawab tidak. Kau masih muda, harus percaya diri. Aku lebih tua, cukuplah tahu diri. Lalu kekacauan pisahkan kita. Percakapan itu terjeda. Aku tetap jalani hidup dengan tahu diriku, menjadi manusia wajar. Beberapa kali terlibat aksi, hanya sesekali. Kau mungkin lebih sibuk, tapi mungkin juga tidak. Anehnya, aku tidak penasaran mencari kabarmu, hanya percaya saja kau baik-baik saja. Saat kebisingan perebutan mimpi negeri ini mereda, kita sama-sama sedih, hasil perjuangan tak seindah bayangan. Hanya berserobok kata di sosial media, lalu bincang berkembang, tak ada ungkap rindu, hanya gemetar jari saat ketikan kalimat tanyakan kabar, seperti deru dada khawatir yang disembunyikan. Kau lebih dewasa, percakapan kita mulai tentang cinta. Aku tersenyum, aktivis sepertimu ternyata tersandung rasa juga. Kau masih muda, wajar penuh cinta dan bergelora. Aku lebih tua, cukuplah dengarkan kisah cintamu. Dan Kaliurang, tempat pertemuan kita yang tak pernah terjadi, adalah saksi kau pernah menangis dalam sepi, dan aku hanya temani di belahan kota lain. Kaliurang juga jadi saksi saat aku berdiri di tempat kau pernah berdiri dalam rintik hujan. Aku bayangkan bagaimana kau menangis di kurung rintik hujan lereng Merapi yang dingin dan getir. Tapi kita tak pernah benar-benar bertemu. Hanya saling injak sisa jejak di jalanan yang sama. Kau masih muda. Tangis itu wajar, asal segera bangkit tak tenggelam dalam air mata. Aku yang lebih tua hanya memahat diam di tempat yang mungkin pernah kau singgahi. Entah kau di mana.
Aku memang tak penasaran mencari kabarmu, tapi yakin kau sudah bahagia temukan cinta. Jangan-jangan aku sesap kopi lereng Merapi ini. Kau ada di seberang jalan, menatap langit gelap dan rintik hujan temani imajimu tentang aku, lelaki tua yang pernah jadi teman bincangmu, walau tak pernah saling jumpa. Pakem, 20 Februari 2020. Ini sebuah konsep cerpen sebenarnya, tapi belum tak jadikan cerpen, malah jadi tulisan puisi 2 halaman. Dan nggak tahu, sebenarnya agak-agak aneh sih, tapi sama editor di Elek Media ini dianggap puisi yang layak diterbitkan di buku saya ini yang kedua. Sama, ini perjalanan yang sebenarnya imajiner gitu ya, bahwa saya waktu itu saya ngopi di satu lereng Kaliurang, dan saya berpikir waktu itu saya pernah ngobrol nih sama teman imajiner juga ya, teman yang dia ngobrol dari jauh, dia menceritakan saat dia nangis itu di lereng Kaliurang. Nah, saya menduga tempat saya ngopi itu adalah tempat dia waktu itu berdiri. Ya, saya nggak tahu juga dia sedang di mana saat ngopi itu. Nah, saya membayangkan jangan-jangan dia juga lagi di seberang sana, tapi mungkin karena nggak ngerti saya di situ. Kami sama-sama di tempat yang sama, tapi sama-sama nggak ngerti. Sebuah pertemuan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Ya, mungkin begitu juga dengan Malala ya. Saya akan coba bacakan satu penggal kisah Malala yang agak menarik ya. Yang menarik banget sih menurutku, malah ini yang cerita tentang, sebentar saya cari, saya tertarik yang di, karena ada ayat Al-Qur'annya juga. Nah, ini dia nih, nomor 7. Ini puisinya Bang Indra Intisa yang nomor 7. Jadi dia di Malala ini bagi-bagi per nomor. Dibuka dengan surat Al-Anbiya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kun fayakun perintahnya, dan kita ada, kita semesta. Ini Big Bang, seru Fred Hoyle 1949. Suara yang mengalun, mereka mengangguk-angguk seantero dunia gelegar mengikuti irama George Lemaitre. Einstein tertawa mengikat relativitas. Kita terus mengembang. Buyung heran melihat bumi berputar mengelilingi matahari yang bundar. Ia mengingat perut ibu yang lucu. Ini adikmu, Buyung. Kemudian lahir gerak-gerak bibir. Merangkak, melasak, makan, berjalan. Bulan kelilingi bumi, bumi kelilingi matahari, planet-planet ikuti. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Semuanya berputar di tempat edar. Buyung bergetar mengingat-ingat gerakan tawaf. Ia membayangkan bulan diam, bumi diam, tawaf diam. Tiba-tiba muncul corona, hentikan gerak langkah. Terus kan, ini baru satu nomor ya. Ini judulnya dibagi per bab dalam bentuk nomor-nomor ya. Saya suka di ini karena ada 2 ayat yang di surat Al-Anbiya yang saya seperti mendengarkan Bang Indra Intisa sedang berkultum membacakan ayat tapi menjelaskan dalam bentuk puisi. Jadi ketika ayat itu disampaikan, tiba-tiba itu dihubungkan dengan pandangan ilmuwan Fred Hoyle ya, maupun bagaimana Einstein yang menghubungkan antara peredaran yang setelah Big Bang itu meledak menjadi alam semesta, menjadi berputar-putar, lalu ada hukum relativitas waktu. Dan bagaimana Buyung melihat perut ibunya yang sedang hamil, ada lucu, lalu adiknya terlahir gitu, merangkak ya. Dan di situ ada ini hebatnya Bang Indra ini ya. Bang Indra ini kalau di puisi ini saya lihat puisi Malala ini walaupun luas sekali mengajak kita mengembara di semesta, Bang Indra Intisa masih menjaga rima, bunyi-bunyian yang indah, enak di telinga.
Contoh ketika kemudian lahir gerak-gerak bibir. Bulan kelilingi bumi, bumi kelilingi matahari, planet-planet ikuti. Yes. Semua berputar di tempat edar, buyung bergetar mengingat-ingat gerakan tawaf. Jadi apa namanya? Nyaman di apa? Di lisan maupun telinga. Bagi saya ini seru. Mungkin kayaknya suatu saat perlu nih dibacakan dalam sebuah pentas tunggal gitu nih Bang Indra, dibaca semua manuskrip Malala ini dalam satu pertunjukan, dan ini akan sangat menarik. Izin nanti suatu saat mungkin saya membacakannya. Mungkin itu ya Bang Indra dan teman-teman sekalian tentang Malala. Ini masih ada di Gramedia ya kalau teman-teman mau berminat mengkoleksi. Setelah beli, selamat mengembara, kata Bang Ompi, kata Bang Indra si penulisnya. Selamat mengembara di semesta, karena Malala adalah keluyuran dalam bahasa Minang. Salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.